Mamainku, gimana kabarnya para maniak bola dari Sabang sampai Merauke? Sehat kan? Pasti sehat lah ya kan? Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang di channel Maniak Parley. Di channel Maniak Parley ini akan berbagi berbagai tips prediksi tentang mix parlay, single bet, handicap, dan over-under ya Mamenku. Dan ada juga di bola jalannya. Tapi itu yang bagi Mamen yang sudah bergabung di grup WA dan di Telegram. Nah Mamen-Mamenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan satu lagi ya Mamen-Mamenku yang paling penting, jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar Mamenku tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke ya Mamen-Mamenku, langsung saja kita masuk. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, kita mau nge-review build konten kita yang kemarin ya Mamenku. Oke, kita langsung saja ya Mamenku. Nah Mamenku, langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Nah di match pertama Brighton Albion bertemu dengan West Ham United. Di sini skor akhirnya 1-3 dimenangkan oleh West Ham United. Untuk diprediksi video kita kemarin, handicapnya saya menyarankan ambil Brighton Albion dengan pur 1. Untuk di over-under kita ambil di 3 untuk over, prediksi skornya 3-1. Nah Mamenku, untuk handicapnya kita loss dan untuk di over-undernya kita win. Nah untuk diprediksinya kita kebalik ya Mamenku, West Ham United yang meraih kemenangan dengan skor 1-3. Di match kedua Cadiz bertemu dengan Almeria. Di sini skor akhirnya 1-1. Untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Cadiz dengan pur seperempat. Untuk di over-under yang kita ambil di 2/4, prediksi skor 2-1. Nah handicap dan over-undernya di sini kita dua-duanya LH yang Mamenku. Di match ketiga AC Milan bertemu dengan Torino. Di sini skor akhirnya 4-1 dimenangkan oleh AC Milan. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil AC Milan dengan pur 3/4. Untuk di over-under yang kita ambil di 2/4 over, prediksi skornya 2-1. Nah Mamenku, untuk di handicap dan over-undernya di sini kita win ya Mamenku dua-duanya. Nah dan di match keempat Paris Saint-Germain bertemu dengan Lens. Di sini skor akhirnya 3-1 dimenangkan oleh Paris Saint-Germain. Handicap kemarin saya menyarankan ambil Paris Saint-Germain dengan pur 3/4. Untuk di over-undernya kita ambil di 2/3 over, prediksi skornya 3-1. Nah Mamenku, di handicap dan over-under ya kita dua-duanya win dan prediksi skornya juga tepat. Nah Mamenku, untuk diprediksi video kita kemarin cukup bagus Mamenku. Kenapa saya bilang cukup bagus? Karena kita untuk di over-undernya profit ya Mamenku, walaupun di match keduanya Cadiz dengan Almeria di over-undernya kita LH. Nah langsung saja kita masuk ke build kontennya. Damn, meledak meletup ya kan Mamenku untuk di build kontennya, walaupun di sini bisa Mamen lihat kita LH. Nah di sini bisa Mamen lihat di build kontennya saya pasang 4 dan semuanya itu ada di over under dan seluruhnya saya ambil over semua. Di match keduanya lah yang bikin kita tidak meraih full senyum ya kan Mamenku. Tapi nggak apa-apa Mamenku, walaupun satu masih LH kita masih profit dan masih bisa kita kuras berangkasnya bandot ya kan Mamenku. Nah selain build konten masih ada di build yang saya pasang masih profit, dan untuk di single betnya juga profit Mamenku. Ayo langsung saja kita masuk Mamenku. Damn. Nah di sini bisa Mamen lihat di build kita yang satu lagi, di sini lumayan profit Mamenku. Kenapa saya bilang lumayan profit? Karena di sini di 4 matchnya 2 win, WH 1 dan seri 1. Lebih baik kita dapat seri dan menang WH daripada kita LH ya Mamenku, karena pajaknya luar biasa kalau dapat LH. Nah di sini di match pertama Shanghai Shenhua bertemu dengan Chengdu Rongcheng. Di sini saya ambil Shanghai Shenhua dengan leg-legan, skor akhirnya 1-1. Di sini kita seri. Di match keduanya Tianjin Jimmer bertemu dengan Meiju HK. Saya ambil Tianjin Jimmer dengan pur seperempat, skor akhirnya 3-1. Di sini kita win. Di match ketiganya Bucheon bertemu dengan Seoul Elan. Di sini saya ambil Bucheon dengan pur seperempat, skor akhirnya 1-0. Di sini kita juga win. Dan di match keempat, di match terakhir Indonesia dengan Vietnam ya Mamenku. Di sini skor akhirnya 0-0. Saya ambil Indonesia dengan nahan seperempat. Nah, sedangkan untuk di single betnya di sini saya ada pasang 2. Di antaranya di single bet pertama Cadiz dengan Almeria, saya ambil over di 2,5. Skor akhirnya 1-1. Di sini kita loss. Nah, di single bet kedua AC Milan dengan Torino, saya ambil AC Milan dengan pur 3/4. Skor akhirnya 4-1. Di sini loss 1, win 1. Walaupun kita ada loss 1, kita masih dibantu profit
sedikit ya momenku di AC Milan. Nah momenku, kita lanjut lagi ke share-sharean di grup WA-nya. Damn, mantap kan momenku. Di sini bisa momen lihat untuk di share-sharean before dan afternya. Nah di sini bisa momen lihat untuk di build kita yang profit lumayan gede. Bisa momen lihat saya ada nge-share di jam 17.08. Nah di sini sedangkan untuk di afternya saya ada nge-share di jam 22.11. Nah sedangkan untuk di build konten dan single bednya di sini bisa momen lihat saya ada nge-share di jam 21.41, single bednya juga di 21.41. Nah sedangkan untuk di afternya di sini bisa momen lihat juga di tadi saya share ya momenku. Nah momen-momenku mantap kan. Untuk bagi yang sudah bergabung di Mania Parlay, pasti member-member pada profit menghasilkan cuan. Nah bagi mamen-mamen yang berminat bergabung, silakan mamenku, buruan cepat mamenku, silakan cek kolom deskripsi di bawah. Oke mamen-mamenku, ditunggu. Oke kita langsung saja masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya. Nah di match pertama dari La Liga Spanyol yang mempertemukan Valencia dengan Osasuna. Di match kedua dari La Liga Spanyol juga yang mempertemukan Athletic Bilbao dengan Real Betis. Di match ketiga dari Serie A Italia yang mempertemukan Napoli dengan Sassuolo. Nah dan di match keempat dari Ligue 1 Prancis yang mempertemukan Nice dengan Lyon. Oke langsung saja kita masuk ke match pertama. Nah di match pertama Valencia dengan Osasuna. Dari segi klasemen sementaranya di sini bisa momen lihat Valencia berada di peringkat 3 dengan 2 pertandingan meraih 6 poin, sedangkan untuk Osasuna berada di peringkat 10 dengan 2 pertandingan meraih 3 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Valencia ada Marcos de Sousa dan Alberto Mari, sedangkan untuk Osasuna ada Darko Brasanak dengan Ezequiel Avila. Nah di sini di 5 match terakhir Valencia berhasil meraih 4 kali kemenangan dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Osasuna berhasil meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Oke, secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Valencia berhasil meraih 3 kali kemenangan, sedangkan untuk Osasuna berhasil meraih 2 kali kemenangan. Nah, di sini Valencia unggul 1 kali kemenangan ya momenku. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini untuk handicapnya Bandar menyediakan setengah, 3/4, seperempat dan 1. Untuk di over-under ya Bandar menyediakan 2/4, 2, 2,5 dan 1 3/4. Oke momenku, handicapnya di sini saya menyarankan ambil Valencia dengan pur setengah. Untuk di over-under yang kita ambil di 2/4 over, prediksi skornya 2-1. Nah di sini kenapa saya menyarankan ambil Valencia, karena bisa momen lihat tadi di 5 match terakhirnya Valencia lebih baik daripada Osasuna, dan secara head to headnya Valencia lebih unggul. Dan untuk di pertandingan tim malam ini saya yakin Valencia berhasil meraih poin di kandangnya sendiri. Oke kita lanjut ke match yang kedua. Nah di match kedua Athletic Bilbao bertemu dengan Real Betis. Dari segi klasemen sementaranya Athletic Bilbao berada di peringkat 9 dengan 2 pertandingan meraih 3 poin, sedangkan untuk Real Betis berada di peringkat 7 dengan 2 pertandingan meraih 4 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah dari line yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Athletic Bilbao ada Oscar, Peru, Yeray, Yuri, Dani, dan Oihan. Sedangkan untuk Real Betis ada Luis, Nabil Fekir, Claudio Bravo, William Carvalho. Nah di 5 match terakhir Athletic Bilbao berhasil meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Real Betis berhasil meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Nah di sini secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Real Betis berhasil meraih 2 kali kemenangan, sedangkan untuk Athletic Bilbao berhasil meraih 1 kali kemenangan, dan di sisa 2 pertandingannya berakhir dengan seri. Oke kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah di sini handicapnya Bandar menyediakan setengah, 3/4, seperempat dan 1. Untuk di over-under ya Bandar menyediakan 2,5, 2/4, 2 3/4 dan 2. Oke momenku, untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Real Betis dengan nahan 3/4. Untuk di over-under ya kita ambil di 2,5 untuk under, prediksi skornya 1 sama. Oke momenku, kenapa di sini saya menyarankan ambil Real Betis, karena kita lihat secara head to headnya Real Betis lebih unggul. Kalau di 5 match terakhirnya dua tim ini sama-sama meraih 2 kali kemenangan, mengalami 2 kali kekalahan dan 2 kali seri ya momenku. Jadi untuk di pertandingan ini saya yakin Real Betis mampu mencuri poin di kandangnya Athletic Bilbao. Oke kita masuk ke match yang ketiga. Nah di match ketiga Napoli bertemu dengan Sassuolo. Dari segi klasemen sementaranya di sini Napoli berada di peringkat 3 dengan 1 pertandingan meraih 3 poin, sedangkan untuk Sassuolo berada di peringkat 18 dengan 1 pertandingan meraih 0 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah dari line yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Napoli ada Gianluca Gaetano dan Kivica Kvaratskhelia. Sedangkan untuk Sassuolo ada Domenico Berardi dan Agustin Alvarez. Oke di 5 match terakhir Napoli di sini berhasil meraih 4 kali kemenangan dan meraih 1 kali seri.
Sedangkan untuk Sassuolo berhasil meraih 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali seri. Nah, di sini bisa kalian lihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu. Napoli berhasil meraih 3 kali kemenangan dan di sisa 2 pertandingannya berakhir dengan seri. Nah, di sini kita lihat Napoli diunggulkan. Kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, handicapnya di sini Bandar menyediakan 1,5, 1,3/4, 1/4 dan 2. Untuk di over undernya Bandar menyediakan 3/4, 3,5, 3 dan 3/4. Nah, momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Napoli dengan pur 1,5. Untuk di over under yang kita ambil di 3/4 over, prediksi skornya 4-1. Oke, kenapa di sini saya menyarankan ambil Napoli? Karena kita lihat dari 5 match terakhir dua tim ini, Napoli lebih baik ya momenku daripada Sassuolo. Dan secara head to headnya Napoli lebih unggul ya momenku dengan 3 kali kemenangan. Jadi untuk di pertandingan ini saya yakin Napoli bisa membantai Sassuolo di kandangnya sendiri. Oke, kita masuk ke match yang keempat. Di match keempat, Nice bertemu dengan Lyon. Dari segi klasemen sementaranya di sini bisa kalian lihat Nice berada di peringkat 10 dengan 2 pertandingan meraih 2 poin, sedangkan untuk Lyon berada di peringkat 17 dengan 2 pertandingan meraih 0 poin. Nah, kita masuk ke statistiknya. Di sini dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, untuk Nice ada Antonio Mendy dan Alexander Claude Moritz. Sedangkan untuk Lyon ada Corentin Tolisso, Clinton Mata, Antonio Lopez, Dejan Lovren dan Alexander Lacazette. Nah, di 5 match terakhir Nice mengalami 3 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Lyon di 5 match terakhirnya mengalami 5 kali kekalahan yang momenku ini kita lihat di tren buruknya Lyon. Nah, secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Nice berhasil meraih 3 kali kemenangan, sedangkan untuk Lyon berhasil meraih 1 kali kemenangan dan sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, handicapnya di sini Bandar menyediakan 1/4, setengah dan lek-lekan. Untuk di over undernya Bandar menyediakan 3, 2, 3/4 dan 3/4. Oke, handicapnya di sini saya menyarankan ambil Nice dengan pur 1/4. Untuk di over under ya kita ambil di 2,3/4 untuk over, prediksi skornya 3-1. Nah, momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Nice, karena kita lihat Nice lebih unggul ya momenku secara head to headnya. Dan di 5 match terakhir Olympique Lyon bermain cukup buruk ya momenku, tidak mampu meraih kemenangan satupun. Dan untuk di pertandingan tim malam saya yakin Nice mampu mencuri poin di kandangnya sendiri. Oke, momenku itulah pembahasan prediksi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi saya menyarankan utamakan prediksi dan feeling kalian sendiri ya momen-momenku, atau juga bisa kalian remix. Nah, dan semoga untuk di prediksi kita hari ini bisa profit lagi ya momenku seperti video kita yang kemarin, dan kita kuras terus berangkasnya bandot. Oke momen-momenku, jangan lupa pantau terus video dari saya dan kita akan membahas prediksi pertandingan selanjutnya. Dan satu lagi momen-momenku, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share dan subscribe. Terima kasih momen-momenku, sampai jumpa. Salam Mania Parley.